이것이 뭔지 아시오? 신의금부 도사 차천수 전하께 문을 올려옵니다. 여기서 나가야 한다. 그만. Hai guys, kembali lagi di channel Prisa Hapsari. Makasih ya buat kalian yang udah klik video aku. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pangeran mengajak pria yang dikenalnya sebagai detektif untuk bersembunyi setelah ia melihat ibunya dari kejauhan. 소신도 소신보다 더 높은 윗전이 계실 줄은 꿈에도 몰랐습니다. Raja berpura-pura meminta maaf karena kemarin ia tak mengetahui jika dirinya tengah berbicara dengan seorang pangeran. Mengetahui sikap anaknya yang rendah hati itu, Raja semakin mengaguminya. 내가 자네보다 윗전이란 걸 어찌 알았겠는가? 예, 마마. Dongyi meminta guru untuk menjaga rahasia bakat istimewa pangeran dari pihak politik dan pemerintahan. Guru tersebut merekomendasikan seorang cendekiawan bernama Kim Go-su untuk menjadi guru pribadi pangeran. 이 나라의 조정과 정치에 대해 모르지 않으실 테니 제가 왜 이런 부탁을 드린? 스승이시라면 Dongyi menemui polisi Seo dan Simbon karena kecerdasan pangeran juga bisa membahayakan nyawanya. Terlebih, Dongyi kini hidup di luar istana. Mereka khawatir banyak yang menginginkan pangeran untuk suatu kepentingan, bahkan menyingkirkannya. Simbon tak asing mendengar nama cendekiawan yang Dongyi maksud untuk membimbing pangeran. Ia akan mengusahakan pertemuannya dengan Dongyi. 이 사실을 전하께서는 아셔야 하지 않겠습니까? 저는 아예 담장이를 날라다녔습니다. Karena berbincang terlalu lama, pangeran terlambat untuk masuk ke sekolah. Namun Raja justru mengajaknya untuk bersenang-senang. 그럼요. 자네도 그리 해본 적 있는가? Pangeran menyetujui ide itu. Ia tak mau dimarahi ibunya karena pulang lebih awal. 집에 들어갔다간 또 혼이 날 텐데. 이렇게 된 거 오늘 하루 글 공부를 접으시는 게 어떻겠습니까? 뭐? Raja membelikan pangeran buku pelajaran yang baru setelah melihat buku anaknya telah usang. Keduanya melihat pertunjukan tari dan Raja mengikuti pertarungan gulat untuk menyenangkan hati pangeran. 힘내게! 시작했네. 시작! 괜찮은가? 괜찮습니다. Tak sampai di situ, keakraban keduanya semakin hangat ketika mandi di air terjun yang belum pernah Raja lakukan seumur hidupnya. Pangeran bertanya, apakah detektif pernah melihat Raja di istana? Raja mengatakan jika ia pernah melihat ayah pangeran ketika sedang bertugas. Mendengar hal itu, pangeran menjadi iri, karena selama ini ia belum pernah melihat ayahnya. Pangeran ragu apakah ayahnya masih memikirkannya, di saat ibunya selalu merindukan dan bersedih setiap mengingat Raja. Tapi tak terlintas sedikit pun di benak pangeran membenci ayahnya, karena ibunya berkata jika semua ini adalah untuk kebaikan bersama. 난 사가에서 나고 자라 아바마의 용안을 한 번도 뵌 적이 없네. Raja lega setelah mendengar pengakuan pangeran. Sebelumnya ia mengira pangeran akan membencinya karena selama ini ia mengabaikan dan tak pernah menemui anaknya. 자넨 아바마를 뵌 적이 있는가? 한성부 판관이라니 말이야. 단 하루도 잊으신 적이 없으실 겁니다. Saat beranjak pulang, pangeran memberikan tanaman herbal untuk menyembuhkan batuk Raja.
Raja tak menyangka pangeran bisa bertahan dengan hebat di luar istana dengan kepribadiannya yang begitu luar biasa. Raja mengatakan sudah saatnya ia melakukan sesuatu untuk kebaikan Dongyi dan pangeran. Akankah Raja mengajak keduanya ke istana? Kita lanjut dulu ya. Tak diduga, Oh Hoyang melihat kehadiran Raja di dekat rumah Dongyi. Ia pun menceritakan hal penting ini kepada ibunya. 제가 수건사과에서 전화를 받다는 말씀을 드렸더니 그냥 손살같이 달려가. Dongyi penasaran siapakah detektif yang telah menghabiskan waktu bersama pangeran hingga membelikannya buku. 구경도 하고 씨름도 하고 너무너무 재미있었습니다. 여자께서 가래를 치르신다는구만. Rencana ratu untuk melangsungkan pernikahan putra mahkota tersebar hingga seluruh Joseon. Selir Hui memohon kepada ratu untuk menundanya dengan alasan pangeran belum cukup umur. 헌데 그처럼 중대한 일을 어찌 세자의 모호인 자네가 미루자는 게야. Tentu saja hal itu ia lakukan agar kemandulan putra mahkota tak diketahui untuk sementara waktu. Tapi ratu bersikeras memilih calon putri karena putra mahkota sudah melewati batas umur. Dan hal ini pun sudah pernah ditundanya beberapa kali atas permintaan Selir Hui. 조금 뒤로 미루더라도 세자는 이미 가래를 올릴 나이가 지났네. 공연이 이것저것 토달지 말고 말이야. 알겠는가? Hejae menemui Jang Muyul untuk membantunya membujuk ratu agar ia bersedia menunda pernikahan putra mahkota tanpa menyebutkan alasannya. Hal ini menimbulkan kecurigaan jika ada yang Hejae sembunyikan darinya. 뭔가 확실히 숨기는 게 있다. 그것이 무엇인지 알아보도록 해라. 예, 영감. 지평을 기다리자. 예, 어머니. Dongyi menemui cendekiawan Kim Gosun di tempat terpencil, tapi cendekiawan itu menolak untuk menjadikan pangeran muridnya karena ia sudah lama tak mengambil murid dari kalangan politik. Sepertinya Dongyi tak akan menyerah. Ia akan berusaha sampai pangeran mendapatkan ilmu darinya karena untuk saat ini tak ada yang lebih baik dari Kim Gosun. 직급 풍산이라네. 예? 유비는 공명을 얻기 위해 3번이나 찾았다지. Setelahnya, Dongyi menemui detektif kota untuk memastikan siapakah yang kemarin menghabiskan waktu dengan anaknya. Dongyi terkejut setelah mengetahui jika pria itu tak mengenali pangeran, apalagi mengajaknya bermain. Amarah Nyonya Yeon meluap setelah istri Oh Taepong mengatakan jika anaknya melihat raja menyamar untuk mengunjungi Dongyi di luar istana. Hal itu menandakan jika raja masih menyayangi pangeran. 뻑게 어서! 아이고, 예. Ia memerintahkan preman untuk mencelakai Dongyi dengan membakar rumahnya. 예마님. Di suatu malam, Dongyi khawatir jika orang suruhan Selir Hui yang menyamar sebagai detektif untuk mendekati pangeran. Dongyi tak sadar jika bahaya tengah mengincarnya. Dalam sekejap, api membesar dan menyebabkan pangeran pingsan. 여기서 나가야 한다. 그만. Dongyi tak bisa keluar karena para preman mengunci pintunya. Hal yang sama juga terjadi di kamar Nyonya Bong sehingga ia tak bisa menolong Dongyi. Beruntungnya petugas keamanan kota tengah berpatroli dan bisa menyelamatkan mereka. Kejadian buruk itu diketahui oleh raja. Ia bergegas menuju kediaman kerajaan di ibu kota, tempat Dongyi kini dievakuasi. Dongyi bersyukur karena pangeran sudah sadar dan tak terluka sedikit pun. Kedua pelayannya pun selamat, walau Dongyi mengalami luka bakar di tangannya. Ternyata selama ini raja memerintahkan pengawal kerajaan untuk mengawasi rumah Dongyi secara diam-diam. Setelah sekian lama, raja akhirnya bisa bertemu Dongyi. Ia meminta Dongyi dan pangeran untuk kembali ke istana. Dongyi ragu karena hal itu bertentangan dengan hukuman yang raja berikan. Tapi sepertinya raja sudah mempersiapkan semua ini. Pertemuan raja dan Dongyi memancing amarah Selir Hui. 대체 그게 무슨 소린가 말이다.
Sekembalinya raja ke istana, ia menemukan bukti jika kebakaran di rumah Dongyi bukanlah suatu kecelakaan, tapi telah direncanakan oleh seseorang. Rapat istana pun digelar, dibuka dengan protes para menteri dan penasehat yang baru, jika raja telah mengingkari titahnya untuk menemui Dongyi. 밤 참으로 불미스러운 일이 있었다 들었사옵니다. 전하께 오서. 잠깐. Raja lalu mengumumkan keputusannya untuk mengembalikan Dongyi dan pangeran ke istana, agar pangeran mendapatkan pendidikan yang pantas untuk statusnya. Mengingat usia pangeran kini beranjak 7 tahun dan berhak masuk akademi kerajaan memulai pendidikannya. Hal itu pun sesuai dengan hukum yang ada di istana. Terlebih, keamanan pangeran dan raja kini dipertaruhkan. 왕자 마마와 수건 마마를 거래들이시다니요. 이는 아직 내 말 끝나지 않았소, 좌상. 이것으로 말이오. 아니 이제 내가 경들에게 묻겠소. Para menteri akhirnya menyetujui kembalinya Dongyi ke istana karena mereka takut akan disalahkan jika terjadi sesuatu dengan keluarga kerajaan. 이것이 뭔지 아시오? 수건 마마께서 돌아오신답니다. 그래, 지금 막 교지가 전해졌다. Berita kembalinya Dongyi dan pangeran disambut sukacita oleh wanita penyidik. Begitu juga dengan Ratu In-hyun yang tak sabar untuk bertemu Dongyi dan anaknya. Ia yakin jika raja akan mengembalikan Dongyi di waktu yang tepat. Ratu meminta Simwon untuk memperkuat dukungan fraksi barat kepada Dongyi, karena selir Hui dan fraksi selatan pasti akan menghalangi keputusan raja. 아니, 이번에는 서인들이 반드시 수건에게 힘이 돼야 하네. 예, 마마. Keraguan muncul di hati Dongyi untuk kembali ke istana, mengingat pangeran pasti akan mengalami banyak rintangan di masa depannya, apalagi dengan bakat istimewa yang ia miliki. Polisi Seo meyakinkan Dongyi jika semua itu tak bisa Dongyi hindari dengan menyembunyikan pangeran di luar istana. 말씀이십니까, 마마? 골로 돌아가기가 두려우시다니요. Melihat keinginan anaknya yang begitu besar untuk bertemu raja, Dongyi memantapkan hatinya untuk kembali ke istana. Ia berjanji akan melindungi pangeran dari angin dan badai yang akan muncul silih berganti. 그랬는데 이제 소자가 정말 아빠 엄마를 뵐 수 있게 된 것이 아닙니까? 그게 꿈이었구나 하는 생각에 막 눈물이 났는데 그랬는데. Setelah Dongyi diusir oleh raja dari istana, akhirnya raja memanggil kembali Dongyi dan pangeran untuk melindunginya dari ancaman dan memberikan pendidikan yang terbaik kepada pangeran. Wanita penyidik dan para pendukung Dongyi menyambutnya dengan senyum kebahagiaan. 여기가 아바마마께서 계신 거리란다. 아바마마께서 계신 거리 왔습니다. Namun kondisi berbeda terjadi di depan istana raja. Sebagian menteri yang sebelumnya keberatan bersikeras melarang Dongyi kembali ke istana karena dulunya ia adalah seorang kriminal. 죄인의 몸이 옵니다. 수건채 씨를 골로 드리는 것은 온당한 처사가 아니옵니다, 전하. Raja tak memperdulikan omong kosong itu. Ia justru meminta kepala menteri untuk menghukum siapapun yang berani menghina Dongyi, karena selama 6 tahun Dongyi telah menebus kesalahannya. Tak hanya itu, raja meminta istana untuk mempersiapkan pengangkatan selir tingkat 2 kepada Dongyi dan memberikan gelar kerajaan kepada Pangeran Gem menjadi Pangeran Yoning. 예주에 일러 그에 합당한 절차를 밟도록 하게. 알겠는가? 예, 전하. Dari kejauhan, Selir Hui menatap Dongyi dan anaknya dengan penuh kebencian. Ia menyesal mengapa tak sedari dulu menyingkirkan Pangeran Yoning. 수건이 난 왕자란 말이냐? 중전 마마. Ratu In-hyun terkesan pada pangeran di awal pertemuan mereka. Ia tak menyangka pangeran tumbuh menjadi anak yang pintar dan mengerti sopan santun. 중전마마, 서인 중전마마께 삼가문을 아뢰옵니다. Ratu mengucap syukur karena Dongyi telah membesarkan pangeran dengan baik. Ia berjanji akan membantu Dongyi melindungi pangeran
Karena kedatangannya ke istana membuat Selir Hui merasa terusik. Dongyi telah memikirkan hal itu. Ia sudah mempertimbangkan rintangan yang harus pangeran lalui di istana. Kebakaran di rumahnya tempo hari pun Dongyi yakini adalah bagian dari rencana Selir Hui. 도울 것이네. 무슨 일이 있어도 자네와 연인군을 내가 말일세. Raja menemui pangeran yang sedang gugup akan bertemu dengan ayahnya. Kekhawatiran pangeran muncul karena sebelumnya Aejong mengatakan jika raja adalah sosok yang galak seperti macan. 호랑이도 전화 앞에선 찍소리도 못할 만큼 무서우십니다. 그래? 자네가 이곳엔 어쩐 일인가? 나를 보러 왔는가? 예, 마마. Pangeran tak menyangka akan bertemu dengan detektif di istana. Menyadari pangeran ragu untuk menemuinya, raja mengatakan jika ayah pangeran tak menakutkan seperti yang ia bayangkan. Bahkan raja diceritakan gemar bermain gulat dan mandi di sungai. 생각해보니 어쩌면 그럴 수도 있겠습니다, 마마. 뭐? Pangeran terkejut saat ibunya menyapa detektif dengan sebutan yang mulia. Setelah mengetahui jika detektif itu adalah raja, pangeran justru malu dan menghindarinya. Pangeran mengira akan dihukum karena tak menghormati dan mengenali raja. 그럼 정말 한선보 판관이 아니셨던 것입니까? 저는 Setelah mencarinya di sekeliling istana, raja menemukan pangeran sedang bersembunyi di balik semak. Ia mengatakan jika penyamarannya sebagai detektif tak lain karena raja sangat merindukan pangeran. 그러니 이제 그만. Hari yang membahagiakan bagi raja akhirnya datang juga saat pangeran memanggilnya ayah dan memeluknya dengan penuh cinta. 아빠 엄마. 그렇지. 한 번만 더 불러보겠느냐. 그래 그마. 내가 네 애비다. 내가 네 애비야. Raja semakin mengagumi pangeran karena mempunyai kemiripan wajah dengannya. Hal itulah yang membuat Dongyi bisa bertahan selama ini. Karena ketika melihat pangeran, Dongyi bisa mengobati kerinduannya kepada raja. Raja berjanji tak akan melepaskan Dongyi dan pangeran apapun yang terjadi. Kebahagiaan semakin lengkap ketika esok harinya Dongyi dan pangeran menerima gelar kehormatan dari istana. Selir Hui menganggap Dongyi tak tahu malu karena menginjakan kakinya di istana setelah perbuatan kriminal yang ia lakukan. 6 tahun berlalu membuat keberanian Dongyi kian terasah untuk melawan Selir Hui. Dongyi dengan tegas mengatakan jika dirinya bukanlah kriminal. 제가 아니라 마마라 말씀드리는 것입니다. Melihat gantungan kupu-kupu yang Selir Hui gunakan, Dongyi justru mengancam Selir Hui untuk lebih berhati-hati karena ia belum melupakan peristiwa ayahnya dulu dan akan membuktikan siapakah kriminal yang sebenarnya. 제 동무였던 검계수장이 있던 곳으로 전화를 안내한 것이. Berbeda dengan ibunya, putra mahkota justru menyambut hangat kehadiran pangeran di istana. Ia bahkan membantu pangeran memilihkan buku yang cocok ketika keduanya berada di perpustakaan. Putra mahkota meminta maaf atas kesalahpahaman tempo hari yang menganggap pangeran sebagai rakyat jelata. Nyonya Yon panik karena biro kepolisian sedang melakukan investigasi kebakaran di rumah Dongyi. Ia yang khawatir akan ketahuan memberi sejumlah uang lebih kepada preman untuk segera kabur. Karena Nyonya Yon melakukannya tanpa sepengetahuan Selir Hui dan He Jae. 저전 누굽니까? Dongyi meminta pertimbangan raja untuk menjadikan Kim Gisun sebagai guru pangeran. Raja meragukannya karena cendekiawan itu memilih untuk hidup sederhana di desa dan selalu menolaknya bergabung di pemerintahan. Dongyi sepertinya akan membujuk Kim Gosun dengan caranya sendiri. Kedatangan Dongyi tampaknya belum bisa mengubah keputusan Kim Gosun. Ia memilih menolak untuk menjadi guru pangeran karena selama ini Kim Gosun tak percaya akan kekuasaan dan pemerintah. 아마께서는 아직도 골귀신이 들되셨나 봅니다.
Mendengar hal itu, Dongyi memilih untuk segera pamit. Alih-alih kembali ke istana, Dongyi justru sengaja meninggalkan pangeran bersama Kim Go-sun seharian. 인들은 모두 돌아갔습니다, 스승님. 예? 아니, 가시다니요. Pria itu tak menyangka jika seorang selir akan meninggalkan pangeran di rumahnya. Pangeran mengikuti apapun yang Kim Go-sun lakukan, bahkan ketika ia sedang bercocok tanam. Namun Kim Go-sun masih menganggap pangeran sebagai pengganggu yang menyebalkan. Setelah lama diabaikan, tak membuat pangeran menyerah. Sikap itu ternyata pangeran pelajari dari ibunya. Pangeran mengatakan jika gurunya adalah orang yang sangat baik. Walau seperti tak menyukai pangeran, tapi ia memberikan banyak nasi dan pilihan lauk yang pangeran sukai. Dongyi berkata jika Kim Go-sun adalah orang yang hebat, sehingga pangeran harus mengikuti apa yang dia lakukan. 사람을 먼저 좋아하면 되는 것이라 하셨습니다. 그래. Pengakuan seorang perawat tentang kemandulan putra mahkota menjadi berita buruk untuk Ratu In Hyon. Ia akan memastikannya terlebih dahulu sebelum membicarakannya dengan Dongyi. 싸웁니다, 중전마마. 네 목숨과 그것은 뭐라느냐? 마마께서 아문하시지 않느냐? Dongyi meminta pangeran berjanji untuk berpura-pura lugu tentang pelajaran dasar. Hal itu pun menimbulkan pertanyaan pangeran, karena bagaimana mungkin ia melakukannya di saat pelajaran dasar sudah pangeran hafal dengan mata terpejam. Setelah mengetahui alasan yang ibunya ucapkan, pangeran menuruti hal itu demi keselamatannya. 학교 가면 수학을 모르는 척하란 말씀이세요? 그래. 돈행효제 학학불교. Hari berganti hari, kelas belajar pangeran dilakukan dengan ketidaktahuannya. Hal itu membuat pangeran bosan dan selalu mengantuk. Hejai menyimpulkan jika pangeran bodoh dan tak bisa menyesuaikan pembelajaran di istana. Hal itu pun membuat Selir Hui lega karena dari segi akademik putra mahkota jauh lebih tekun dan berbakat. Selir meminta pengajar kerajaan untuk memberikan kesan dan nilai yang buruk kepada pangeran di hadapan raja. 사가에서 천덕꾸러기처럼 자랐으니 왜 아니겠습니까? 3 bulan berlalu, putra mahkota diceritakan akan merayakan kelulusan pendidikan tinggi. Momen itu pun bertepatan dengan ujian tengah semester pangeran dan murid lainnya. 한 구절도 막힘없이 모두 답하다니 말이야. 만극하옵니다, 아바마마. Raja puas dengan pengetahuan putra mahkota yang telah menyelesaikan pembelajarannya. Tiba saatnya pangeran Yoning menjawab pertanyaan dalam ujian. Pertanyaan itu sangat mudah bagi pangeran, tapi ia enggan untuk menjawabnya karena teringat akan janjinya kepada ibunya. Pangeran justru mengatakan jika ia sama sekali tak mengetahui tentang pembelajaran dasar. Hal itu mengundang komentar dari pengajar jika pangeran terlalu lama bermain saat hidup di luar istana, sehingga kesulitan untuk memahami pendidikan. 얼마나 다행인지 모르겠사옵니다. Ditambah lagi, ibunya yang tak berilmu sehingga pangeran kesulitan untuk mengimbangi pelajaran di istana. Mendengar seseorang mengejek ibunya, pangeran tak terima dan mengatakan jika ibunya lah yang mengajarkan pembelajaran dasar sehingga ia menguasainya. 가르침으로 저는 수학을 모두 익혔습니다. 근데 어찌 제 어머니를 능멸하려고 하십니까? Tak sampai di situ, pengajar justru menuduh pangeran telah berbohong. Pangeran meminta untuk diuji tentang pembelajaran tingkat tinggi, karena hal itu tak melanggar janji kepada ibunya. 곧 그 발음을 얻지 못하고 걱정하는 바가 있으면 곧 그 발음을 얻지 못하는 것이다. Raja dibuat kagum dengan kemampuan pangeran yang sangat paham dengan pembelajaran yang melebihi putra mahkota. 덕윤신이라 심광 채반 하나니 고로 군자는 필성 기인이라. 혹이 뜻도 하고 있사옵니다. 아니, 어떻게 이럴 수가? Staf pengajar dan semua murid tak percaya karena selama ini pangeran terlihat bodoh dan tak mau membaca apapun. 마마께서 그걸 깨쳤단 말이야. 글쎄 제가 연애 준비를 하다가 이 두 눈으로 똑똑
그렇게 봤다니까요. Kepandaian pangeran terdengar hingga seluruh istana. Selir Hui semakin panas setelah ia mengetahui kemampuan pangeran yang sebenarnya. Bahkan raja sudah mengujinya secara langsung. Niat hati ingin mempermalukan pangeran, namun pangeran justru menjadi pusat perhatian karena kehebatannya. Tapi sikap pangeran tak begitu disukai Dongyi, karena pangeran telah melanggar janjinya. Sambil bersedih, pangeran mengatakan hanya menjawab tentang pembelajaran tinggi, bukan pembelajaran dasar seperti yang ibunya larang. Hal itu ia lakukan karena tak tahan ibunya selalu diejek. Pangeran tak ingin membuat ayahnya kecewa. Ia hanya mengatakan apa yang selama ini dipelajari, sehingga mendapatkan pujian dari raja. Raja dengan bangga menyebut jika pangeran adalah sosok yang jenius. Ia memutuskan untuk memasukkan pangeran Yoning ke kantor pengajar istana, tempat yang sama dengan putra mahkota menimba ilmu. 이 아이가 보통 영민한 게 아니었던 게야. 그 미는 타고난 선지였던 게야. Raja beranggapan di kantor tersebut berisi para sarjana yang bisa membimbing pangeran. Hal itu juga merupakan permintaan dari Ratu Inhyeon. Dongyi menghadap Ratu Inhyeon untuk mempertimbangkan pangeran mendapat pelajaran di tempat yang sama dengan putra mahkota. Tapi sepertinya kondisi kesehatan Ratu sedang tidak baik karena penyakit jantungnya. 아니, 지금부터 내가 하는 말 잘 듣겠소기. Ratu mengatakan akan membantu Dongyi dan pangeran selagi ia masih hidup. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan putra mahkota tak mampu naik tahta. Seseorang yang bisa menggantikannya adalah pangeran Yoning. Dongyi diminta membesarkan pangeran Yoning untuk dipersiapkan menjadi raja kelak. 중전마마, 지금 그것이 무슨 말씀이십니까? 인가? 제 밑에서 세자자의 병세를 살피던 내 그녀가 사라졌습니다. Selir Hui tampaknya bernasib buruk di hari itu, karena tabib kepercayaannya melaporkan jika perawat putra mahkota menghilang setelah mengunjungi istana ratu. Ia khawatir kondisi putra mahkota sudah diketahui oleh Ratu Inhyeon. 그게 무슨 말인가? 사라지다니 어째서? 그것이 며칠 전 그 아이가. Hejae marah karena tabib itu tak bisa memastikan anak buahnya menjaga rahasia. 이렇게 수기의 소생이 세자를 흔드는 것을 내가 가만 Belum sempat kekesalannya hilang, kabar pangeran yang dikirim ke kantor pengajar istana pun membuatnya kian frustasi. Karena cepat atau lambat, pangeran Yoning bisa menggoyahkan posisi putra mahkota. Mama, 시강원이라고? 세자 시강원의 연인군을. Tak terlintas di pikiran Dongyi untuk memantaskan anaknya menjadi raja. Hal itu pun dirasa terlalu dini untuk dibahas mengingat raja masih hidup. Apalagi Ratu Inhyeon belum menjelaskan alasannya tentang kemungkinan gagalnya putra mahkota untuk naik tahta menjadi raja. 그건 당치 않으신 말씀이옵니다. 어떻게 연인군 또한. Selir Hui memerintahkan Jang Moyul menggagalkan pangeran masuk ke kantor pengajar. Ia tak sudi membiarkan pangeran mendapat pendidikan yang sama dengan putra mahkota. Jang Moyul menganggap jika Selir Hui terlalu berlebihan, karena pangeran tak memiliki kekuatan untuk mengancam posisi putra mahkota. Ia merasa jika ini berkaitan dengan rencana Hejae menunda pernikahan putra mahkota. 시강원은 세자를 위한 곳입니다. 아니 그런 곳에 연인군을 들이다니요 마마. 그래 맞다. 아주 정확하구나. 정말 이걸 너 혼자 익힌 것이냐? 예, 아바마마. Kecerdasan pangeran kembali membuat raja bangga. Apalagi setelah mengetahui jika pangeran mempelajari banyak buku secara otodidak. 아마께서는 탁월한 선지이시옵니다. 소신이 날 것 어디서도 이런 일은 본 적도 들은 적도 없습니다, 전하. Kepala menteri mengatakan jika ia belum pernah bertemu dengan anak sejenius pangeran. Memiliki dua anak yang luar biasa merupakan suatu keberkatan bagi raja. 주시옵소서. Para menteri keberatan atas keputusan raja memasukkan pangeran ke kantor pengajar istana. Jang Moyul berkata jika kantor tersebut hanya bertanggung jawab memberi pendidikan kepada putra mahkota. Ia khawatir akan mengganggu posisi putra mahkota saat ini. Raja menganggap Jang Moyul terlalu lancang untuk membicarakan hal sejauh itu. 세자의 자리를 흔든다니 어찌 그런 참담한 말을 입에 담을 수 있는가? Dongyi menyadari jika protes menteri menimbulkan kekacauan. Ia memohon kepada raja untuk membatalkannya,
karena masalah ini menyangkut putra mahkota. Raja bersikeras memberikan yang terbaik untuk pangeran karena selama 6 tahun ke belakang raja tak pernah memperhatikannya sama sekali. Terlebih pangeran belum mendapatkan guru yang cocok. Ia ragu Kim Go-sun akan menerima pangeran sebagai muridnya. Raja mempertimbangkan ucapan Dongyi untuk membatalkan keputusannya. Walaupun hal itu ia lakukan demi kebaikan kedua anaknya. 예, 그게 근데 어머니께선 스승님이 하시는 걸 Mengira pangeran tak datang ke rumahnya lagi, Kim Go-sun dikejutkan dengan kegiatan pangeran yang baru saja membersihkan kamarnya. Hal itu pangeran lakukan karena seorang pria sejati harus membersihkan kamarnya sendiri. Tapi berbeda dengan kamar gurunya yang tampak tak terurus. Pangeran merasa bertanggung jawab untuk membantu gurunya. Guru bertanya alasan pangeran rajin belajar hingga menguasai banyak pengetahuan. Ia terkesan dengan jawaban pangeran yang menyebut pangeran ingin membagikan ilmunya kepada rakyat miskin yang tak bisa mendapatkan pendidikan sepertinya. 예, 스승님. 저는 서책을 보는 게 제일 즐겁습니다. 만국하옵니다, 전하. 괜찮네. Raja memutuskan untuk menemui Kim Go-sun. Ia mengatakan memaklumi penolakan Kim Go-sun bergabung di pemerintahan. Tapi kedatangannya kali ini adalah sebagai seorang ayah, bukan sebagai pemimpin kerajaan. Raja memohon untuk menerima pangeran sebagai muridnya. Kim Go-sun mengatakan jika usaha raja sepertinya akan sia-sia, karena mulai hari ini ia memang sudah memutuskan untuk menjadi guru pangeran. Raja berterima kasih atas kebaikan Kim Go-sun. 뭘 하셨던 것이옵니다. 이보게. 자, 가자. 우리 저쪽에 가서. Pangeran bersemangat karena ia telah mendapatkan guru yang selama ini ia inginkan. Pandangan raja tertuju pada tempat di mana ia dulu pernah minum bersama Dongyi. Pangeran tak menyangka jika raja menyukai makanan dan minuman rakyat jelata. 아십니까? 그럼 없어서 못 먹는다. 아, 이게 다 너희 어머니 때문이란다. Raja mengatakan jika banyak nilai kehidupan yang dipelajarinya dari Dongyi. 이건 어명이다. 꼭 이럴 때만 어명이라고 하십니다, 전하. 버틸 기력이 남아있어. 마마. Kondisi ratu sepertinya semakin parah karena sering mengalami nyeri dada dan wajahnya yang semakin pucat. Menyadari kesehatannya yang tak bisa diprediksi, ia harus mengambil tindakan untuk kerajaan dan pemerintahan. Jika semua sesuai dugaannya, maka kebenaran tentang putra mahkota harus diungkap dan menunjuk putra mahkota selanjutnya secara resmi. Ia memerintahkan pelayannya membawa surat ke suatu tempat, tapi sepertinya gadis itu sedang diikuti oleh orang suruhan Hejae. Hejae melaporkannya kepada Selir Hui jika sebentar lagi ia akan menemukan jejak perawat putra mahkota yang telah memberikan kesaksiannya kepada ratu. 이렇게 접촉하는 걸 확인하기 전까진 섣불리 움직이지 말라. 다짐해 두었습니다. Dongyi meminta tabib kerajaan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyembuhkan Ratu Inhyeon. Ia terpaksa merahasiakan semua ini dari raja karena Ratu Inhyeon tak ingin membuat raja khawatir. Dongyi berdiskusi dengan Nyonya Jung jika ada suatu hal yang sedang Ratu selidiki. Tapi saat ini Ratu belum bersedia mengatakannya kepada Dongyi. Jung Im akan mencari tahu apa yang sedang mengganggu pikiran Ratu. 위험한 일이라고요? 그래. 뭔가 중요한 하실 말씀이 있으신데. Sementara itu, Nyonya Yeon mencari tahu tanggal kelahiran pangeran untuk menanyakan keberuntungannya lewat seorang dukun. Betapa terkejutnya ia saat dukun itu mengatakan jika Nyonya Yeon akan terbakar oleh api yang sengaja ia nyalakan. Hal itu berkaitan dengan masalah yang akan menghampirinya karena telah berusaha membakar rumah Dongyi. Dalam tidurnya, Nyonya Yeon dibayangi rasa takut hal buruk akan terjadi. Ia kembali memanggil para preman untuk mencari kambing hitam tentang kebakaran di rumah Dongyi dan menyuruh semua yang terlibat meninggalkan ibu kota. Kekejaman Selir Hui memang menurun dari ibunya. Nyonya Yeon berniat menghabisi Oh Hoyang yang kini depresi setelah gagal mendapatkan Dongyi.
빨랐어도 내 차지가 되는 거였는데. 아유 진짜. Ia yang saat itu mabuk berat diculik oleh preman yang akan menghabisinya sebagai alibi peristiwa gantung diri. Sebuah surat juga diselipkan ke tubuh pria culun itu. Tiba-tiba seorang pria bertopi berusaha melawan para preman. Dari ilmu bela dirinya, sepertinya tak asing lagi jika pria itu adalah Chunso. 아니 근데 어디서 많이 뵌분 같은데? Oh yang berterima kasih kepada Chunso karena telah menyelamatkan nyawanya. Apakah Chunso sudah terbebas dari pengasingannya? Kita lanjut dulu ya. 아마 거래서 왔을 거예요. 신의금부 도사 차천수 전하께 문을 올려옵니다. Chunso kembali dipanggil ke Joseon menjalankan tugasnya sebagai petugas keadilan sesuai perintah raja. 그건 강령하셨사옵니까, 마마? Pangeran memeluk pamannya yang selama ini ibunya ceritakan. Bahkan Chunso masih menyimpan semua surat yang pangeran kirim selama dirinya di pengasingan. Chunso bertekad tak akan membiarkan Selir Hui dan pengikutnya berada di posisi nyamannya saat ini. Berbagai macam ramuan harus diminum putra mahkota untuk menyembuhkan penyakitnya. Tapi ia sendiri tak tahu persis penyakit yang diderita. Terlebih para tabib dan ibunya merahasiakannya dari pihak istana. Ia yang sedang melamun terpana dengan kelihayan pangeran dalam memanjat pohon. Ternyata pangeran saat itu sedang bersembunyi saat bermain dengan Yongdal. Mama! Sikap manis pangeran membuat putra mahkota yakin jika pangeran akan disukai banyak orang. 좋아. 시비 마마께서 세자 저와 일로 심란하신데 마마께서 이 일을 하시면. Setelah lama dirahasiakan, Nyonya Yon akhirnya mengakui jika dirinya lah yang merencanakan kebakaran di rumah Dongyi. Hejae mencemaskannya karena ibunya justru menambah masalah di saat Selir Hui sedang memikirkan kondisi putra mahkota. Nyonya Yon menambahkan jika dukun yang ia temui mengatakan akan terjadi pertumpahan darah di kediaman Selir Hui. 그곳이 취선단이라고 했어. 뭐라고요? Hejae melabrak wanita dukun karena telah mengatakan hal yang tak pantas mengenai saudarinya. Namun sebuah ramalan pun ia lontarkan jika Hejae seharusnya mengirim orang yang tepat untuk misinya karena ratu sudah mengetahui rahasia putra mahkota. 만들 일이야. 그게 무슨 말인지 묻고 싶지 않느냐? Ramalan itu pun benar-benar terjadi karena pelayan ratu ternyata berusaha menjebak orang suruhan Hejae dengan menggunakan seorang pria yang menyamar sebagai perawat. Kegagalan adiknya membuat Selir Hui tak bisa tidur nyenyak di malam itu, karena ratu akhirnya mendapatkan bukti jika orang suruhan Hejae berniat menghabisi perawat agar tak membocorkan kondisi kesehatan putra mahkota. 세자를 바꾸는 일이지. Setelah menemukan bukti dan saksi, Ratu Inhyun menyampaikannya kepada Dongyi jika sebentar lagi akan terjadi skandal yang cukup menggegerkan di istana. Hal itu berkaitan dengan pergantian putra mahkota. Dongyi diminta berjanji untuk bertahan dalam situasi buruk sekalipun, karena Ratu yakin hal itu akan membuat Dongyi dan pangeran dalam bahaya besar. Dongyi dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jika pangeran gagal menggantikan posisi putra mahkota, Ratu khawatir pangeran tak bisa bertahan hidup. Karena itulah politik yang harus dijalankan di istana. Dongyi masih tak percaya jika Ratu akan membicarakan hal yang begitu besar, hingga membuat jantungnya berdegup kencang.
Kedatangan ratu membuat Selir Hui panik, apalagi setelah ia membawa tanda pengenal orang suruhan Hejai. Ratu mengatakan jika ia telah mengetahui kondisi putra mahkota yang selama ini ditutupi. Ratu harus mengungkapkan kebenarannya karena sebagai ibu kedua ia harus memahami perasaan putra mahkota. Apalagi jika kelemahan putra mahkota sampai dibongkar oleh pihak lain. 얼마나 큰 반역인지 정녕 모르십니까? 희빈, 이 나라의 세자는 오직 하나뿐입니다. Mendengar hal itu, Selir Hui menolak untuk menggantikan putra mahkota dengan Pangeran Yoning. Karena yang paling berhak menerima tahta itu adalah anaknya, dan tak akan pernah berubah sampai ia menjadi raja. Mengetahui amarah Selir Hui kian memuncak, Ratu mengatakan jika pergantian putra mahkota bisa terjadi, karena ia akan memberitahu hal ini kepada raja. 이를 회피하여 끝내는 전하를 기망하게 되면 그만하세요. Ratu Inhyun meninggalkan istana Selir sambil menahan sakitnya dengan raut kegelisahan. Kejadian itu pun disaksikan oleh Nyonya Yu. 이 시각에 중전마마께서 취선당에 무슨 일이시란 말이냐? Selir Hui berencana menyingkirkan Ratu Inhyun agar tak ada lagi yang bisa menghalangi putra mahkota untuk naik tahta. Hal itu pun sesuai dengan yang dukun ucapkan. Jika satu-satunya jalan agar mereka selamat adalah menghabisi ratu. 중전을 절대로 살려둘 수가. 마마, 전을 살려둘 수가 없겠구나. Dongyi sedang membahasnya dengan Chunso mengenai Pangeran Yoning yang akan terlibat skandal besar di istana karena suatu yang tak beres menimpa putra mahkota. 알겠습니다, 마마. 어젯밤 중전마마께서 치선당에 납치셨다고? Pertemuan ratu dengan Selir Hui semalam diketahui oleh Dongyi. Ia lalu memutuskan untuk mencari tahu keberadaan ratu di kediamannya. Tapi ternyata Ratu Inhyun sudah tak sadarkan diri. Mama! Mama! 중전마마! Apakah ini bagian dari rencana Selir Hui untuk menyingkirkan Ratu Inhyun? Nantikan video selanjutnya ya guys. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. 무서운 것입니까? 여흥민 씨라 넣어야 합니다. 중궁전 나인 종금이가 하늘이 내려준 기회입니다. 그러니 지금 바로 운명 이것이 희빈